La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka walaupun kita tidak mampu atau belum mampu melaksanakan ibadah haji di tanah suci, maka apabila kita belajar mengenal diri, maka haji pula perjalanan kita ketika kita bertafakur. Karena haji itu ada di diri kita. Puasa itu ada di diri kita. Zakat dan infak sedekah itu ada di diri kita. Semua kumpulan-kumpulan amalan ini namanya amalan sholat. Itulah kelengkapan dan kolektivitas, kesempurnaan, kompleksitasnya kita belajar mengenal diri. Sederhana sebenarnya. Hanya batang tubuh, kemudian napas dan jiwa, kemudian Nur Muhammad. 3 itu saja yang kita pikirkan. Kalau batang tubuhnya sudah lenyap ke dalam napas, setiap kali berzikir, setiap kali sholat, maka insya Allah makomnya sudah ke makom hati, makom kolbi. Ada yang napasnya sudah tenggelam, biasa lebur dan fana, biasa pesiar tenggelam di Nur Muhammad, keluar pesiar tenggelam di Nur Muhammad, keluar lagi tenggelam lagi di Nur Muhammad. Itu yang biasa dikasih kasaf penglihatan dalam tafakur, dalam mimpi tidur dan segalanya, perjalanan jiwanya. Kalau sudah sering begini, maka insya Allah tidak usah lagi ragu. Yakinlah, yang penting jangan takabur, jangan ria dan sombong, jangan. Biarkanlah kita tambah tawadu, merendah diri, dan selalu mau bertemu dengan Allah di negeri hati bernama rasa. Itulah cinta. Paling rendahnya orang bermakrifat kepada Allah adalah dikala dia bertafakur atau dia sholat, dia menitiskan air mata cinta kepada Allah. Karena cinta adalah pertemuan, pertalian, pertautan antara napas jiwa dengan Nur Muhammad. Itulah ma'rifat kolbi, itulah ma'rifat hati. Cinta ada di hati. Maka Allah menerjemahkan cinta antara sesama manusia pun ada di hati. Hanya ada rasa dan perasaan. Itulah cinta. Allah pertama dalam keadaan tiada. Artinya bahwa sebelum dia menciptakan apapun jua, Allah sendiri dalam kesendiriannya. Dia tiada, tidak bisa kita tangkap dengan akal kita bentuknya, karena dia laisa kamitslihi syai'un. Mukhalafatul lil hawadits qiyamuhu bi nafsi. Insyaallah. Kemudian Allah kepingin supaya dia dikenal, maka dia menciptakan zahirnya, sifatnya. Apakah Nur Muhammad yang ditiup di dalam diri Adam itu, dia adalah Allah atau dia adalah hamba? Dia adalah hamba. Dia adalah sifat. Dia awal pertama sekali ciptaan Allah. Maka tidak mungkin Nur Muhammad menyembah Nur Muhammad. Tidak mungkin zahir kita batang tubuh ini menyembah Nur Muhammad. Tidak mungkin napas jiwa kita ini menyembah Nur Muhammad. Tidak mungkin juga batang tubuh kita ini menyembah jiwa atau napas kita. Maka tidak ada istilah dalam ilmu kita ini, kita juga yang menyembah, kita juga yang disembah. Kita tetap hamba menyembah kepada Allah, zat yang awal kosong tiada tadi, tetapi ada yang menciptakan Nur Muhammad itu. Jadi batang tubuh ini juga menyembah, jiwa napas juga menyembah, Nur Muhammad pun ikut menyembah. Hanya proses penyembahannya itu karena dirinya sendiri, zat yang mulia yang lebih tinggi kedudukan sebagai pencipta dirinya, maka dia mekanismenya dengan peleburan, proses peleburan. Tetapi cara taat melaksanakan segala perintah menjauhi larangan sebagai tanda menyembah, itu berlaku kita yang memiliki zahir batang tubuh, yang memiliki zahir jiwa dan nafas. Maka tidak ada istilah kita menyembah, kita juga yang disembah. Bisa jadi kita menyembah, kita juga disembah, kecuali kita termasuk insan kamil, yang mana zat Allah yang tiada tetapi ada yang kosong tadi sudah memeluk dan meliputi Nur Muhammad sampai dengan napas dan jiwa, sampai dengan batang tubuh. Allah zat ini sudah memeluk kita semua. Maka insya Allah tiada lagi batang tubuh, tiada lagi jiwa dan napas, tiada lagi Nur Muhammad, yang ada hanya zatullah. Oleh karena itu membuktikan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk Allah yang sempurna saja. Karena masih sebagai zahir, masih sebagai jiwa dan nafas, dia masih melaksanakan sholat. Tidak ada istilah Nabi Muhammad menyembah dirinya, dia juga yang disembah. Tidak.
Nabi Muhammad, kita semua yang masih dalam keadaan zahir, yang masih dalam keadaan berjiwa dan bernapas, tetap menyembah kepada siapa? Bukan kepada Nur Muhammad, kepada zat Allah yang berada di balik Nur Muhammad, zat Allah yang berada di balik jiwa dan napas. Zat Allah itu tidak menempati dan tidak ada tempatnya. Dia hanya mengutus utusannya. Itulah Nur Muhammad yang dia tiupkan ke dalam batang tubuh Adam. Dan ingat baik-baik, Nur Muhammad bukanlah pencipta. Allah zatlah yang menciptakan dirinya. Maka pantas kita sembah adalah pencipta dari segala pencipta. Nur Muhammad hanyalah pencipta yang tercipta. Tetapi pencipta yang menciptakan pencipta tercipta adalah Allahu Zat yang menciptakan Nur Muhammad. Al-khalaqallahu awal Nur Muhammad. Ciptaan Allah yang pertama adalah Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad adalah ciptaan, bukan pencipta. Insya Allah. Jadi ada makom tertentu yang luar biasa, baru Allah tidak lagi menyembah, tetapi yang ada hanyalah peleburan dan hanya ada Allah. Tidak ada istilah menyembah, disembah. Kita yang menyembah, kita juga disembah. Tidak. Allah yang menciptakan zahirnya, memberikan perintah zahirnya menyembah kepada yang menciptakan, yaitu Allah yang menciptakan zahir itu. Mari bersama-sama kita mengikuti firman Allah di dalam surat Al-Insan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira. Artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Di surat Al-Mudaththir ayat 38, Allah berfirman, tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Allah juga berfirman, hai jiwa yang tenang, hai jiwa mutmainnah, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba aku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Abi Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, beruntunglah ia. Salatnya rusak, merugilah ia. Jika berkurang sedikit salat wajibnya, Allah berfirman, lihatlah, adakah hambaku memiliki salat sunnah, maka sempurnakanlah. Ada yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amal-amalnya yang lain. Allahu akbar walillahil hamd. Allah telah menegaskan dengan gamblang dan terang benderang, sehingga perjalanan mengenal diri ini, perjalanan mengenal jiwa, napas ini, perjalanan mengenal asal usul batang tubuh ini, sekiranya dapat memberikan inspirasi, memberikan hidayah al-ghaibiyah, kiranya membuka ruang, momen yang terindah agar Allah menurunkan nurul hidayah, menurunkan ilham ilahiyah melalui akal, melalui kalam, insya Allah, hingga kita bisa tahu, hingga kita bisa sadar bahwa sesungguhnya hidup ini kita harus belajar asal usul nasab. Hidup ini kita harus belajar riwayat perjalanan daripada anatomi biologi tubuh kita, sehingga kita bisa tahu diri, kita bisa merendah diri, dan kita bisa mengkaji, merenung-renung diri, mengintrospeksi, mengevaluasi, dan kita memastikan kesimpulan yang paten bahwa memang hidup ini hanyalah sementara. Syariatnya kita berjalan begitu bangga dan takaburnya kita di atas muka bumi, tetapi hakikatnya kita tetap kembali ke hadiratnya. Maka sebagai hamba, sebagai zahir, Allah menciptakan wajib hukumnya kita patuh dan taat. Wajib hukumnya kita beribadah kepada Allah
wajib hukumnya kita akan mempertanggungjawabkan semua perjalanan panjang di atas muka bumi ini. Hakikatnya kita kembali ke asal kita. Tetapi sebagai hamba, sebagai zahir, kita tetap mempertanggungjawabkan petualangan kita, memori panjang perjalanan perantauan kita di atas punggung bumi yang fana ini. Allah, Engkau maha baik. Selamatkanlah kami di atas sirat. Selamatkanlah kami di atas jalan-Mu ya Allah, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kami awali berjalan di atas punggung bumi ini dengan akhlakul karimah, akhlakullah wa akhlakul Rasulullah. Hingga kami berjalan di atas punggung bumi ini dengan perjalanan indah syariat. Kemudian kami mulai berjalan mengenal asal usul diri ini dengan tariqah. Lalu kami akan bertemu dengan negeri asal usul ini yang bernama hakikat. Kemudian setelah bertemu dengan pemilik negeri hakikat, kami zahirmu ini telah tiada yang ada, hanyalah Engkau pemilik negeri hakikat itu. Rabbah, indahnya Engkau menghidupkan zahirmu ini. Indahnya zahir ini telah kenyang dan puas menikmati kehidupan sementara di bumi ini. Tetapi kadang-kadang zahir ini lalai, maka lambat berubah, tenggelam dan lebur menjadi mutmainnah. Maafkan dan ampunilah kesalahan dan dosa yang ada pada zahirmu ini. Zahir yang hina dina, zahir yang penuh dengan nastafah, zahir yang penuh dengan dhaif dan kenaifan ini. Engkau jualah yang mencurahkan cahayamu, cahaya kekasihmu, cahaya sifatmu, cahaya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.